Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Teknik Coba-Coba. Oke, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan alat rotary evaporator dengan tipe R300. Alat ini banyak sekali digunakan di dunia farmasi, kimia maupun mikrobiologi serta rekayasa pengolahan. Jadi saya akan sedikit membahas bagaimana cara menggunakan dan bagian-bagian apa saja yang terdapat di alat tersebut. Untuk itu, teman-teman lanjut terus menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa mengikuti video saya yang terbaru dari saya. Oke. Tidak berpanjang lebar lagi, saya akan menyampaikan bagaimana cara mengoperasikan alat rotary evaporator R300. Oke, kita langsung ke alatnya. Oke, di depan saya sudah ada alatnya, rotary evaporator dengan tipe R300. Langsung saja kita ke tutorial cara menyalakan atau mengoperasikan alat tersebut. Oke, yang pertama kita hubungkan ke sumber listrik. Oke, ini ada kabel, kita hubungkan ke sumber listrik. Lalu semua komponen kita hubungkan ke terminal yang sudah terhubung ke listrik, sumber listrik. Oke, keempat-empatnya sudah. Oke, yang pertama kita nyalakan pendingin atau recirculating chiller dengan tipe F300 308. Oke, kita langsung nyalakan saja. Di sini dilengkapi dengan tombol on off. Ya, ini langsung kita tekan menyala. Oke, di layar terdapat suhu yang kita inginkan. Jadi untuk mengatur suhu pada chiller ini kita cukup memutar ke kanan untuk menambah dan memutar ke kiri untuk mengurangi sesuai angka atau sesuai suhu yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan suhu 10 derajat Celcius. Lalu kita tekan bagian tengah. Oke, alatnya otomatis menyala, posisi di layar on. Untuk menstopkan cukup menekan tombol seperti memulai tadi, menstart. Oke. Yang kedua kita nyalakan pompa vakum. Ya, di sini pompa vakum dengan tipe V300. Cukup kita nyalakan dengan menekan tombol on off-nya. Oke, sudah menyala. Vakumnya otomatis menyala ketika kita menghidupkan rotavapornya. Oke, saya akan menghidupkan rotavapornya. Ketika semua dimulai nanti baru pompa vakumnya otomatis menyala. Oke, kita menyalakan bagian rotavapor. Nah, ini rotavapor R300. Oke, di sini saya akan menyalakannya dengan menekan tombol on off-nya. Oke, di sini muncul layar. Ya, alat ini dilengkapi dengan interface untuk mengatur. Ini sebagai unit untuk mengatur atau sentral pengaturan semua komponen pendukungnya. Oke, ini interface dengan seri i300. Oke, nanti saya akan bahas. Kita beralih ke komponen berikutnya, yang ini heating bath. Ini heating bath B300 base atau water bath. Jadi langsung kita nyalakan saja. Oke, setelah kita nyalakan langsung kita setting secara manual suhu yang kita inginkan, sama seperti mengatur suhu pada chiller atau air pendingin. Sini kita akan mengaturnya suhu 60, lalu menekan tombol start, otomatis on. Dan suhu yang kita setting 60. Suhu ya kondisi sekarang air yang di dalam ini 56. Setelah suhu air tercapai dan suhu chiller tercapai, saya akan mengoperasikan alat ini. Oke, sambil menunggu saya akan mengatur dulu. Di sini di bagian rotavapornya ini bisa kita atur secara manual kecepatan putarannya atau rotasinya. Oke, cukup menekan. Itu sudah menyala. Oke, itu sudah menyala. Saya akan atur kecepatannya 70 rpm. Oke, bisa dilihat di interface, bisa juga dilihat di layar heating bath.
Oke, itu 75, 76, 77 rpm. Kita akan setting 70 saja. Oke, kita tekan oke. Di sini juga tersetting 70 rpm. Kecepatan rotasi ini otomatis berputar ketika kita mulai tekan start, menekan tombol start. Sama seperti halnya dengan pompa vakum, ketika kita memulai atau men-start untuk melakukan proses evaporasi, maka otomatis vakumnya menyala. Oke, selain itu kita akan mengatur pelarut yang akan kita pisahkan. Di sini sampelnya yaitu menggunakan pelarut ekstrak etanol, jadi kita akan cari etanol. Oke, itu etanol. Di sini vakumnya sengaja saya langsung naikkan 300. Dikhawatirkan dengan pompa vakum yang tinggi menyebabkan sampel kesedot oleh vakum sehingga masuk ke bagian penampungan pelarut. Oke, 300 cukup. Oke, setelah kita mengatur vakum, kita atur timer. Jadi di sini bisa kita timer secara otomatis sesuai waktu yang kita timer. Misalkan kita setting 30 menit. Oke, otomatis setelah 30 menit mesin bekerja atau alat rotary evaporator bekerja, otomatis berhenti tersendirinya. Oke, di sini dilengkapi dengan tabung penampung pelarut atau labu pelarut. Yang di sini di bagian ini labu sampel. Oke, labu pelarut seperti ini. Oke, labu pelarut seperti ini. Nanti akan dipasang di bagian ini. Oke, terpasang seperti ini. Labu sampelnya seperti ini, terpasang seperti ini. Oke, pasang ke bagian ini, lalu kita putar mengunci ke atas, memutar arah sebelah kanan, arah ke kanan, lalu kita putar benar-benar mengunci. Yang di sini terdapat agak ada penahan, pengunci atau penahan agar labunya tidak mudah jatuh ketika kita mengisi sampel. Oke, sebelum kita mulai, kita perhatikan suhunya. Oke, suhunya sudah tercapai. Oke, sudah kita atur vakum 300 M-bar, suhunya 60, waktu 30 menit, RPM-nya 70 RPM. Oke, di sini sudah siap. Chiller yang kita setting sudah tercapai 10 derajat Celcius. Oke, langsung saja kita memulainya. Cukup dengan menekan tombol start, otomatis rotavapornya ini turun sendiri sehingga labu sampel kontak langsung dengan air yang sudah dipanaskan. Oke, kita menekan dengan tombol start. Oke, otomatis vakumnya langsung bekerja. Ini. Jadi cara memasukkan sampelnya ada dua cara. Bisa masukkan secara langsung ke dalam labu sampel tadi. Kita sekarang menggunakan pompa vakum masukkan sampelnya. Cara yang kedua lebih simpel. Ini ada sampel ekstrak pasa bumi dengan pelarut etanol. Kita akan coba pisahkan pelarutnya dari sampelnya. Oke, cukup dengan memutar tuas ke bawah. Bagian tuas di sini terdapat lubang sehingga pompa vakum menyedot dari can yang berisi sampel mengisi ke labu sampel yang di bawah ini. Oke, kapasitas labu sampel tersebut kurang lebih 1 liter atau 1000 mili. Jadi kita sesuaikan saja kebutuhan kita menggunakannya. Oke, kita isi. Sudah lumayan banyak, kita cukupkan saja. Oke, setelah selesai pengisian sampel, kita putar kembali tuas pembuka. Jadi otomatis tertutup, jadi tidak ada lagi udara yang masuk, dan vakumnya otomatis bekerja normal. Di sini sudah kita setting 300, vakumnya sekarang sudah 300. Oke, proses
pemisahan sudah terjadi. Di sini pelarut yang diuapkan, yang kontak langsung dengan air panas dengan suhu 60 derajat Celcius, pelarutnya otomatis menguap, dibantu disedot oleh pompa vakum, masuk ke bagian tabung tabung distilasi atau distilat, lalu kontak dengan suhu dingin. Pada kumparan atau spiral yang di dalam terdapat air yang suhunya dingin 10 derajat Celcius yang disuplai dari chiller, sehingga terjadilah proses sublimasi, yaitu proses pengembunan. Yang ini dianggap tetes embun. Ini merupakan pelarut dari sampel tersebut. Nanti hasilnya ini murni pelarut, kita tampung di bagian labu pelarut. Oke. Jika kita menggunakan pelarut etanol, biasanya maksimal kerja alat 1 liter ekstrak etanol selesainya kurang lebih 1 jam jika menggunakan alat. Demikian video tentang tata cara atau tutorial cara mengoperasikan alat evaporator R300. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat, sehingga ilmu ini bisa tersampaikan bagi teman-teman yang memerlukannya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran tentang video saya, silakan komen di bawah. Insya Allah saya akan balas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, sukses untuk kita semua.